ngabuburit biar bermanfaat, tak sambil baca belajar Al-Quran aja deh. Ya jangan lupa sebelum membaca Al-Quran, sebelum makan ataupun sebelum melakukan sesuatu hal itu kita berawal dengan berdoa. Karena menurut Lia berdoa itu adalah kita berinteraksi dengan Allah. Dan disitulah kita menanamkan 1000 harapan yang harus yang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Aku mau belajar baca Al-Quran. Kamu dari mana? Dari beli nih takjil untuk kita berbuka puasa. Kita nanti buka puasa bareng. Kebetulan nanti ada aku udah sih pesan driver, udah GoFood, nanti kita makan-makan. Nah, Ya. ya bagus itu. Oke. Kamu ajarin aku dong caranya baca Al-Quran itu. Kita belajar bareng. Kebetulan aku baru 3 bulan ini belajar. Karena dari dulu kan belajarnya cuma ngaji biasa gitu, nggak ada yang tartil gitu kan. Oh gitu. Tapi kamu tadi lebih ke doanya ya. Iya benar. Karena Tapi saya kayak mikir gitu ya. Kenapa ya? Saya itu waktu berdoa itu nggak langsung dapat apa manfaatnya kita berdoa gitu loh. Jadi saya itu bingung kenapa kita harus melakukan doa kalau melakukan sesuatu gitu. tapi belum terjabah gitu ya. Iya sih, mungkin Allah berkehendak lain. Iya benar, karena kita juga nggak semua doa harus terjabah waktu saat itu gitu. Karena Allah juga punya rencana yang baik buat kita. Kalau tuh misalnya kita berdoa meminta hari ini semoga kita mendapatkan jodoh gitu. Sedangkan kita belum siap akan hal itu. Dan kalau misalnya kita udah terijabah doa kita hari itu dan kita nggak siap, pasti nggak akan berjalan dengan indah gitu. Jadi nggak semua doa itu akan Dijawab langsung. iya benar. Nah, aku sebenarnya juga bingung. Kalau aku itu kalau sukanya berdoa itu dalam hati, itu nggak apa-apa ya? Atau gimana ya? Aku juga bingung. Itu aku baru juga bingung. Kalau menurut kamu boleh nggak ya berdoa di dalam hati? Sebenarnya gimana ya? Andaikan aja kita punya pakar gitu ya, punya orang buat curhat, buat tanya-tanya gitu ya. Tahu Mengenai nggak? doa ya? Tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. oh, Ustadz, Monggo. ya, silakan duduk Pak Silakan Ustadz. duduk Pak Ustadz sini. Ada apa ini, Pak Pak? Ustadz. Aduh ya Allah. Habis dari mana Pak Ustadz? Ini baru dari rumah Pak RT. Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz jadi gini, teman-teman itu tadi tanya kan ke aku, kebetulan ya ada Pak Ustadz gitu. Sekalian kita tanya-tanya, kita sharing-sharing bareng Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, kita itu punya keluh kesah gitu ya. Berdoa itu sebenarnya kita harus dilantangkan meminta kepada Allah itu apakah boleh di dalam hati aja Pak Ustadz? Sebenarnya kalau berkaitan dengan doa, kita juga harus memahami doa itu apa. Bagaimana doa itu ya wujud kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ataupun memohon dengan cara-caranya sendiri. Meskipun kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan banyak orang, ketika memang hati kita terjaga dan pikiran kita juga terjaga, terus menyatukan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa insya Allah akan diterima dan dipermudah urusan kita. Tapi ini Ustadz, kan saya tadi ngobrol sama teman-teman, terus saya tanya kepada teman-teman, kenapa sih saya harus mengawali setiap kegiatan itu dengan berdoa? Terus saya itu tidak mengerti manfaat langsung dari doa itu sendiri, dan saya juga tidak pernah merasakan Pak Ustadz manfaat dari doa itu sendiri. Gimana kalau menurut Bapak? Jadi begini, kalau segala sesuatu itu tidak dilakukan dengan doa, kita ibaratnya sombong. Dan memang ketika kita berdoa tanpa usaha, itu akan sia-sia. Nah, itulah pentingnya berdoa, bagaimana kita memunajatkan diri kita, hati kita yang tenang, pikiran kita, ya kita legowo dan kita meminta kepadanya, dan di situ juga disertai dengan usaha. Nah, insya Allah semua urusan nanti akan dipermudah. Oh, berarti kalau kita tidak berdoa, kita sombong kepada Allah gitu. Nah, Tapi Pak Ustadz, pertanyaannya itu adalah ketika kita itu berdoa ya,
tapi kita nggak paham makna dari doa itu, tapi kita hafal gitu Pak Ustadz. Misalnya Pak Ustadz berdoa setelah wudhu ya, nah itu kita hafal, cuman nggak paham maknanya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah seharusnya kita mencari tahu artinya terlebih dahulu atau sah-sah saja Pak Ustadz? Sebenarnya kalau menurut saya tidak semua doa itu berkaitan dengan bahasa Arab. Memang pada dasarnya Nabi Muhammad SAW itu memang berada di wilayah Arab. Meskipun kita berdoa dengan hati kita, memang tahu dengan makna yang harus kita sampaikan dengan baik, bagaimana bahasa kita benar menyatu pada Allah SWT, itu tidak harus dengan Arab, tidak harus Boleh dengan bahasa Indonesia. Jawa pun boleh, bahasa Indonesia boleh. Jadi semuanya bisa, tergantung bagaimana niat kita benar-benar menyatukan diri, benar-benar hati kita bahwa ingin meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa. Jadi seperti itu. Kalau Ustadz si yoga ini biasanya kalau berdoa itu buru-buru. Kemarin aja dia sholatnya aja cepet banget gitu Pak Ustadz. Iya nggak sih kamu? Ya, aduh, soalnya terburu-buru Pak Ustadz itu aku. Gimana? Kenapa? Soalnya kan ada deadline kan, itu aku mau kerja itu. Tapi aku sholatnya terburu-buru, itu tidak apa-apa Pak Ustadz atau bagaimana? Sholatnya apa doanya ini? Sholatnya juga, doanya juga. Tapi Pak Ustadz sebelum itu aku pernah sih dengar kalau sholat itu kita juga berinteraksi dengan Allah loh Pak Ustadz. Seperti kita berdoa gitu. Nah itu kaitannya sama dengan doa juga dong Pak Ustadz sholat itu. Ya, tentunya seperti itu. Jadi semuanya apapun juga yang berkaitan dengan doa itu ada tata caranya, ada bagaimana etikanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sepengetahuan saya, yang pertama kita harus benar-benar berniat. Kita juga memuji zat Allah, kita juga bersolawat. Nah itu jadi dasar kita bagaimana nanti wujud dari doa kita. Assalamualaikum. Pak Rektor, Pak Rektor. Salam. Pak Rektor, gitu. Pak Rektor, saya silakan duduk Pak Rektor. Ini bawa bingkisan. Alhamdulillah, buat kita buka puasa Ya nanti, Pak buat Rektor, buka ya. puasa bareng. Terima kasih, Pak Rame Rektor. gitu ya. Iya, Pak. Ya. Ini saudara yang lulusan tahun 2010 ya. Ya, Pak. Iya iya. Kabar-kabar lulusan Al Azhar. Alhamdulillah, Itu tahun di berapa mana? ya? Iya. Al Azhar itu di Mesir. Iya. Alhamdulillah. Udah lama di sana. Selama S2 di sana, Prof. Prof, nanti aku mau dong Prof, beasiswa di sana juga. Ya nanti semuanya bisa kita atur untuk pergi ke Al Azhar Alhamdulillah. ya. Kita catat loh ya teman. Yang penting berdoa. Ya, Oh, iya. kalau Nah, iya itu nomor satu adalah kita harus berdoa kan ya, bertawakal ya Tapi Prof, kepada Gusti Allah. tapi kan tadi katanya Prof harus berdoa. Kalau berdoa Prof, aku juga masih belum paham gitu Prof. Sebenarnya waktu yang terijabah untuk berdoa itu kapan sih Prof? Soalnya udah berdoa dari dulu, profesor masih belum ngasih aku beasiswa gitu. Iya. Kalau itu semua bisa diatur lah ya, nanti lihat dari mahasiswanya kan gitu ya. Ya kan? ya, yang penting usaha ya, Iya, Pak. ya kan ya. Dibarengi dengan doa juga Lah, Pak ya. betul sekali. Kalau untuk masalah doa yang diijabah nanti itu banyak. Ada yang ketika hujan, ya kan ya. Nanti ketika sholat fardu. Ayo di sini lengkap nggak sholatnya? Enggak. Alhamdulillah. Kayak berat ini ngomongnya. Iya Pak. Ya. Soalnya ini saya berdoa aja biar Iya. saya lengkap sholatnya. Oh, masih Pak. Nggak boleh gitu. Kita jalankan kewajiban dan juga kesunahannya kan gitu ya. Jadi ketika sholat fardu, nanti ada lagi ketika sholat sepertiga malam. Ayo, berapa? Sebenarnya sepertiga malam itu jam 12 atau jam 1 atau jam berapa sih Prof? Nah, nanti untuk sistemasi untuk sepertiga malam nanti itu jam 12 ke atas ya. Nah, ketika itu kita bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah. Nah, ketika itu kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diijabahi ya.
Terus yang lain ada lagi ketika hujan, ayo. Ngeluh Ketika dong hujan. Prof biasanya. Oh, Kalau kita hujan mengeluh. ya Ya. nggak bisa keluar gitu. Tipikal orang galau mungkin ya. Ya Ustaz. Nggak, mungkin Ustaz juga waktu di Al Azhar juga begitu. Ketika hujan terus mengeluh gitu ya. Alhamdulillah sekarang pulang-pulang sudah menjadi Ustaz. Lulusan Unisma, alhamdulillah. Al Azhar lagi nanti. Unisma itu memang mencetak bakat-bakat yang Pasti dong. Nah, karena kita untuk peradaban Dunia. lah seperti Iya, itu. iya. Ya, jadi nanti ketika hujan kita berdoa itu salah satu yang diijabah. Dan juga yang cowok-cowok ini gimana? Sholat Jumatan apa enggak? Alhamdulillah, Prof. Kemarin saya nggak lihat di Ainul Yakin. Oh, soalnya saya lagi berdoa, Ustaz. Tapi sholat Jumatannya jangan dilupakan. Yang penting itu sholat Jumat. Nah, sholat Jumatannya Baru berdoa. nanti berdoa di Oh, tengah-tengah iya, iya, Pak. ketika Iya, imam iya. sudah mengambil ke apa Iya, iya. khutbah kedua itu ya, ketika sholawat. Nah, nanti kita berdoa lah ya. Ya, ya, Pak. Mengerti nggak? Mengerti. Ya. Ya. Tapi Prof kan buat cowok itu di khutbah kedua. Nah, Hmm. kalau cewek kan nggak Jumatan loh, Prof. Gimana? Nah, kalau cewek gak Jumatan kan bisa mengambil yang malam ketika tahajud lah, gitu bisa. Ketika sholat fardu selama 5 waktu kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah nanti diijabah. Yang penting kita bertawakal. Oh, bertawakal. Ya. Saya kira berdoa. Berarti berdoa itu boleh di mana saja. Maksudnya enggak waktu kita harus beribadah lalu kita berdoa. Meskipun kayak kita begini kumpul-kumpul terus berdoa kan nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa, dimanapun tempatnya itu boleh berdoa. Yang penting jangan pas buat hajat. Oh. Ini biasanya ya dodo gini. Buat hajat kamu berdoa. Ya kan itu unggah-ungguh lah ya, etika. Tata Etika. krama. Nah, masa kita meminta kepada yang maha kuasa Ya, betul, ketika betul. buang hajat kan nggak etis gitu ya. Jadi tempatnya yang mulia gitu ya. Lah Prof, ya? seperti itu. Sudah Prof. Ya, Ustadz terima kasih ya, Prof. Terima kasih. Ya, Terima kasih, ya, Bapak ya. sudah menyempatkan hadir loh. Saya suka Ya. sekali ini ya. Saya tak anu dulu. Keluarga masih nunggu kan Oke. barusan Ya. Makasih Prof. bagi-bagi. Iya, Panggilnya, Prof. Besok lagi Prof ya. Iya, iya, Kita iya. nggak usah beli. Iya, guys. Makasih Prof. Baik, ke rumah. Ya, ayo Ya. sekalian pulang juga. Sekalian. Ayo mumpung ada Ustadz dari Al Azhar. Iya, Mari ya. Mari. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Iya. Ustaz, terima kasih. Silakan Pak ya. Ya. Ustaz, mari. Monggo. Iya, Pak. Assalamualaikum. Hati-hati, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat takjil gratis Oke, ini. oke. Ya selain dapat takjil gratis, tadi kita juga mendapatkan ilmu Pencerahan banyak juga, ya benar banget. Jadi dari Pak udah Prof. paham kan kita harus berdoa itu waktu-waktu yang terijabah dalam berdoa itu jam berapa? Jam 12 malam jangan ngegame doang sih, kalian biasanya jam 12 belum tidur. Kapan Iya, berdoanya? tapi enggak berdoa. Tapi saya Tapi nggak berdoa. enggak berdoa. Hmm. Terus gimana? Oke, ya udah. Ini kayaknya habis sini udah azan ya. Iya. Tinggal Kita- berapa menit ini? Udah 2 menit lagi. Alhamdulillah. Kita Oke, siap-siap dulu. persiapan ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berdoa. Nah, kata Prof tadi, kalau berdoa harus yang apa ya? Interaksi kita dengan Allah itu harus Khusyuk lah. benar. Tata krama gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin saya sama Yoga mau persiapan untuk sholat tarawih. Iya iya. Ini kayaknya bawa kalian aja deh. Aku nggak habis. Aduh, udah. Nggak usah. Nanti aku juga beli sama Nggak Lia. usah nanti diambil ya. Oke. Makasih. Ayo, ayo. Hati-hati. Ya, Yul. Aku bareng dong. Aku nggak bawa motor. Oh, ya. Ayo, Pak. ayo, ayo.